Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali bermain pick a card untuk kali ini, ya. Dan seperti biasa di sini akan melatih intuisi kamu yang ingin bermain di sini untuk memilih sebuah kartu yang bisa jadi nanti akan sesuai dengan energi yang kamu rasakan. Oke? Ada 4 kartu yang saya siapkan untuk dipilih tentunya salah satunya yang sekiranya cocok dan menarik untuk kamu pilih ya. Ikuti kata hati, ikuti intuisi. Selalu saya ingatkan seperti itu. Dan di sini tema yang akan saya buat untuk pick a card kali ini adalah siapa pilihan dia. Ini bukan berarti dia memiliki banyak pilihan, tetapi bisa jadi kalau memang dia hanya memiliki kamu, ya sudah pasti nantinya di sini akan terlihat bahwa dia memang hanya memilih kamu. Atau mungkin di sini dia punya opsi lain, atau mungkin di sini di belakang kamu dia punya seseorang yang juga menjadi pilihan dia, ya bisa jadi. Atau mungkin dia lebih memilih untuk tidak memilih siapa-siapa. Jadi kelihatan nanti ya siapa pilihan dia atau siapa pilihannya di dalam kehidupannya mendatang. Oke, sudah siap ya? Siapa pilihan dia atau siapa pilihannya untuk pick a card kali ini? Kartu pertama saya hadirkan dengan kartu ini, kartu apa sih? The Archer, pemanah. Gambarnya orang memanah. The Archer. Oke, kemudian kartu kedua. Ini kartu The Mirror. Ada perempuan sedang melihat cermin. Ya, ini kartu kedua, The Mirror. Lalu kartu ketiga ada The Journey. The Journey ini gambarnya burung gagak, ya. Pilihan ketiga. Dan pilihan keempat, The Word Tree, pohon. The Word Tree, ini pilihan yang keempat. Oke. Sudah dilihat ya masing-masing gambarnya. Mana yang sekiranya menarik untuk kamu pilih, ikuti intuisi kata hati kamu. Tema pick a card kita kali ini adalah siapakah pilihannya. Sekali lagi ini bukan berarti dia punya pilihan atau punya orang lain, tetapi untuk memastikan siapakah pilihannya di masa depan untuk bersama-sama dengan dia. Oke? Sudah siap? Kalau begitu kita akan mulai di kartu pertama, The Archer, kemudian ada The Mirror, The Journey, dan The Word Tree. Siapa yang memilih kartu pertama, kita ikuti sekarang prediksinya. Ya, kita mulai. Kartu pertama untuk pick a card kali ini. Siapakah pilihannya? Sebelum kita tahu siapa pilihannya, kita lihat bahwa di sini dia, orang yang kamu pikirkan atau orang yang terkoneksi dengan kamu di sini, dia sedang berada di situasi gelisah, ya, galau begitu. Entah dia mikirin kamu atau memikirkan hal lain. Yang jelas di sini yang menjadi kegelisahan dia, kegalauan dia ini berkaitan tentang ingin mengawali sebuah hubungan, ya. Dia ini sepertinya lagi jatuh cinta nih. Ayo, apakah dia memang memikirkan kamu, ya? Yang jelas di sini perasaan dia lagi bisa dikatakan lagi jatuh cinta, dia lagi ada perasaan-perasaan ya gimana begitu ya, kalau orang jatuh cinta tuh tahu sendiri. Tapi dia mengapa di sini dia galau energinya, saya lihat ya. Dia ingin membangun sebuah hubungan. Dia ingin ada semacam apa ya? Situasi yang memungkinkan dia untuk bisa mengawali sebuah hubungan.
dengan seseorang. Tapi di sini ya, bisa jadi memang dia memikirkan kamu, tetapi karena kegalauan ini ada energi bahwa dia juga memikirkan orang lain. Three of Pentacles ini tentang sesuatu yang ingin dibangun, tetapi karena ini three, berarti ini bisa jadi adalah situasi membangun hubungan segitiga, ya. Jadi ini jelas terkait pilihan ini sudah. Di sini itu menjadi kegalauan dia. Dia gelisah. Karena mungkin kalau dia ini sudah bersama dengan kamu, dia memikirkan juga ada orang lain yang dia punya rasa dengan orang itu, ya. Dan di sini sepertinya dia mencoba untuk bisa mengatasi situasi dia, kegalauan dia di sini. Walaupun sebenarnya dia tuh nggak bisa fokus. Ada situasi dia tuh memang pikirannya terbagi-bagi. Mungkin di sini kalau kamu nggak tahu, dia mungkin di sini berupaya untuk bisa tidak menunjukkan itu ke kamu, ya. Dia berupaya untuk mungkin mencoba menyibukkan diri atau melakukan hal-hal lain. Dalam arti di sini dia berusaha untuk bisa tidak menunjukkan apa yang menjadi kegelisahan, kegalauannya di hadapan kamu. Karena ini sudah ada energi energi pilihan loh ya, cinta segitiga di sini. Dan memang terlihat di sini energi dia bahwa dia memang mencoba untuk bisa menjaga ego dia, mengendalikan diri dia. Dalam hal ini mengendalikan diri untuk tidak terlihat di hadapanmu. Oke? Mungkin memang sebenarnya dia nggak stabil juga dengan perasaan dia. Dalam arti dia di sini antara yakin nggak yakin, dia sedang mempertimbangkan untuk bisa bersama dengan orang itu atau untuk tetap bersama dengan kamu. Tapi karena di sini saya melihat bahwa mungkin di sini outcome-nya dia sudah bisa menjadi menjadi seseorang yang bisa menentukan apa yang seharusnya dia pilih. Ya, dia di sini sudah bisa berpikir rasional lah ya. Karena ini memang saya lihat energinya cinta segitiga. Dalam artian di sini mungkin dia merasa bahwa dia harus bisa rasional siapa orang yang menjadi pilihan dia. Siapa orang yang harus tetap dia pertahankan. Nah, sekarang tergantung untuk kamu yang memilih kartu pertama. Saya melihat di sini siapa orang yang dia pilih, ya. Orang itu adalah orang yang selama ini bisa jadi yang sudah resmi bersama dia. Jadi bisa jadi ini dia mungkin sudah menikah misalnya ya, dan dia sedang terjalin hubungan cinta segitiga. Nah, di sini pada akhirnya dia tetap memilih istrinya atau suaminya. Oke? Tapi kalau ini belum di dalam situasi pernikahan, siapa orang yang dia pilih adalah orang yang selama ini sudah banyak memberikan, bisa jadi memberikan bantuan atau memberikan semacam pengaruh buat dia. Siapa yang selama ini sudah berada bersama dengan dia, itu intinya ya. Bukan orang yang baru masuk di dalam hubungan ini yang menjadi menjadi orang ketiga. Jadi diposisikan kalau kamu yang memilih kartu pertama ini adalah orang ketiga di dalam hubungan pasanganmu, bisa jadi dia tetap memilih pasangannya. Ya.
pasangan resminya begitu. Tetapi kalau memang kamu adalah pasangan resmi dari pasanganmu dan pasanganmu di sini menjalin cinta segitiga, pada akhirnya nanti dia akan tetap memilih kamu. Begitu. Oke? Ini tentang The Archer. Ini tentang kartu kemajuan untuk masa depan. Lebih melihat ini kalau di kartu tarot ini sama dengan Chariot. Jadi lebih memikirkan tentang kemajuan untuk masa depannya. Siapa yang akan memberikan sebuah kemajuan untuk masa depan? Ya tentu orang yang selama ini mendampingi dia, entah suaminya, entah istrinya. Seperti itu. Atau orang yang selama ini sudah menemani dia di suka dan duka. Ya. Ini dia yang menjadi energi buat kamu yang memilih kartu pertama. Siapakah pilihannya? Disesuaikan tadi ya. Pilihannya adalah orang yang selama ini sudah mendampingi dia. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu pasangannya yang selama ini sudah berada bersama-sama dengan dia. Oke? Begitu untuk kartu pertama, kita lanjut untuk kartu kedua. Oke, dan yang kali ini adalah buat kamu yang memilih kartu kedua. Siapakah pilihannya? Apakah ada yang dipilihnya, kamu atau orang lain, atau dia tidak memilih sama sekali, ya? Bisa jadi. Oke, saya melihat memang di sini ada situasi yang memilih kartu kedua ini ya. Mungkin di sini orang yang terkoneksi dengan kamu ini adalah orang yang sudah memiliki keluarga, ya. Atau mungkin memang dia ini adalah seseorang yang sudah menjadi pasanganmu di dalam sebuah keluarga. Karena di sini ada Ten of Cups. Dia memikirkan untuk bisa berbahagia di dalam keluarga yang saat ini dijalani. Atau saya lebih melihatnya lagi ini dia mengharapkan itu. Dia mengharapkan kebahagiaan, entah di dalam ikatan keluarga atau dengan seseorang yang dia harapkan bisa bersatu dengan dia untuk menuju masa depan yang bahagia, begitu ya. Itu sudah jadi niat dia, sudah jadi tekad dia, sudah jadi keinginan, kemauan dia. Kemauan dia itu mau bahagia intinya dengan seseorang untuk saat ini sampai masa depan. Entah di dalam pernikahannya atau belum ya. Atau dengan seseorang yang benar-benar nantinya dia inginkan. Di sini memang dia lebih memilih untuk bisa mengejar sesuatu yang menjadi target masa depannya kalau saya lihat. Dia sudah melihat apa yang dia mau ke depannya di dalam hidupnya ini. Ya. Tetapi saya melihat bahwa di sini ada situasi bahwa dia nggak bisa berbuat banyak untuk bisa mewujudkan kebahagiaan itu. Kenapa? Kalau ini di situasi yang sudah terjadi, dalam artian dia sudah memiliki keluarga, memiliki ikatan dengan seseorang, dia merasa ada situasi yang merugikan di dalam hubungannya. Ya, dia merasa ada sesuatu yang membuat dia kecewa. Oke? Dan kalaupun ini tentang sesuatu harapan dia untuk bisa berbahagia dengan seseorang, misalnya di sini dia belum bersama di dalam sebuah ikatan pernikahan, dia menginginkan kebahagiaan dengan seseorang, dia pun di sini tampaknya belum bisa berbuat banyak. Masih ada situasi dia memiliki keterbatasan untuk bisa bertindak begitu ya. Dan kalaupun sudah di dalam situasi keluarga, saya lihat itu tadi, dia ada situasi kecewa.
sehingga dia belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya untuk berbahagia. Nah, di sini saya melihat energi ini sangat kuat. Yang berikutnya yaitu dia ingin menjalin hubungan atau ingin mengawali sebuah hubungan dengan seseorang. Bisa jadi di sini kamu ya yang memilih kartu kedua. Kalau dia mungkin di sini tidak berbahagia dengan pasangannya di dalam ikatan keluarga, di sini dia kemudian bertemu dengan kamu, dia jatuh cinta dengan kamu. Dia mungkin ingin mengawali hubungan dengan kamu karena di sini ada situasi dia ingin membangun sebuah hubungan. Tetapi hubungannya di sini hubungan yang bersegi-segi, segitiga. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi dia mau bahagia sebenarnya dengan keluarganya, tetapi ada situasi yang tidak membahagiakan gitu. Dia merasa dirugikan dalam pernikahannya misalnya ini ya. Sementara kalau dia ingin bersatu dengan seseorang yang dia impikan, dia pun di sini belum bisa berbuat banyak untuk bersatu dengan orang itu. Di sini dia bertemu dengan kamu yang memilih kartu kedua. Jadilah muncul cinta segitiga. Ya. Dan hubungan ini membuat dia merasa ya itu tadi, merasa tidak aman juga ya, karena ini bukan hubungan yang benar-benar lancar kalau saya katakan, karena ini hubungan yang muncul karena dia merasa tidak bahagia dengan hubungannya sebelumnya. Bisa dianggap ya kamu itu seseorang yang dia dapatkan ketika dia di situasi yang tidak bahagia dengan pernikahannya barangkali ya, dengan kehidupannya barangkali. Nah, disinilah dia menjalin sebuah hubungan dengan kamu, membangun sebuah hubungan dengan kamu, walaupun memang ada dasar cinta sih ya, dilandasi cinta, tetapi cintanya di sini menjadi cinta segitiga, sehingga dia di sini merasa kembali tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Jika kamu menjadi pilihan dia untuk bisa mengawali sebuah hubungan, dia harus mengakhiri sesuatu. Apa itu yang harus diakhirinya? Yaitu pernikahannya. Kalau dia sudah menikah, dia harus mengakhiri sesuatu dengan orang yang dia inginkan untuk bersatu di dalam ikatan pernikahan. Misalnya dia belum menikah ya, kamu itu adalah orang yang masuk di dalam hubungan dia. Intinya seperti itu. Yang memilih kartu kedua, dia di sini terbeban ya. Kalau saya lihat di sini dia, lihat aja gambarnya, di sini dia pegang kepala, dia pusing. Kalau dia menjalin hubungan dengan kamu, dalam artian dia ingin berbahagia dengan kamu, karena di sini kan energinya dia ingin bahagia di sebuah ikatan, entah itu pernikahan ataupun sesuatu hal yang lebih legal lah intinya. Nah, di sini dia harus mengakhiri hubungan dia dengan pernikahannya ini, karena dia masih ada semacam ikatan begitu, ikatan yang resmi. Ada sesuatu yang masih mengikat dia, komitmen. Dan kalau dia memilih kamu atau ingin membangun sebuah hubungan cinta dengan kamu, di sini intinya dia harus bisa mengakhiri hubungan dia dengan seseorang yang selama ini ada bersama dengan dia. Oke? Dan di sini saya melihat bisa jadi ini adalah akhir yang tidak bahagia buat kamu atau buat dia. Saya melihat di sini siapakah pilihannya.
Energinya kalau seperti ini, dia bertahan di dalam keluarganya, tetapi dia tidak bahagia. Dia ingin bahagia dengan kamu, tapi dia terbeban pikirannya untuk harus bisa mengakhiri hubungannya dengan keluarganya. Jadi kalau saya melihat untuk saat ini yang memilih kartu kedua, energinya dia lebih untuk tidak memilih. Ya. Untuk tidak memilih. Karena kalau untuk memilih keluarganya pun sebenarnya di sini dia sudah ya bisa dikatakan ingin berniat untuk melepaskan pun sebenarnya ada ya, walaupun tidak terungkap. Dalam arti di sini dia merasa ada situasi dirugikan begitu dengan pasangannya. Tetapi dengan kamu pun dia sangat bingung. Karena di sini dia harus mengakhiri dulu, memutuskan dulu ikatan dia dengan pasangannya. Oke. Siapakah pilihannya di sini? Saya merasakan energinya. Mungkin dia masih bertahan dengan keluarganya, ya. Tetapi itu bukan menjadi pilihan terakhirnya. Tetapi memilih kamu pun dia juga belum bisa saat ini. Jadi ya itu tadi, saya lihat bahwa di sini dia pada akhirnya tidak memilih kamu yang memilih kartu kedua. Sementara dia bertahan dengan situasi keadaan yang sekarang, walaupun saya rasa energinya ini pun tidak menjadi pilihan dia sebenarnya. Dia ini sebenarnya adalah orang yang bisa dikatakan pasrah dengan keadaan. Dia tidak memilih siapa-siapa. The Mirror, ini kartu tentang, kalau di kartu tarot ini sama dengan kartu Hangman, ya. Seseorang yang menggantung. Seperti itulah dia. Dia itu seperti menggantung hubungannya dengan kamu. Dan juga di sini dia seperti pasrah dengan kehidupannya yang dia jalani selama ini, walaupun merugikan. Sekali lagi untuk yang memilih kartu kedua, siapakah pilihannya di sini? Kalau secara teori, ya dia masih berada dengan pasangannya atau keluarganya. Tetapi secara hati sebenarnya dia tidak memilih siapa-siapa, belum memilih siapa-siapa. Oke? Ini dia yang menjadi energi untuk kamu yang memilih kartu kedua. Kita lanjut ya untuk kartu ketiga. Ya, dan berikut untuk kartu ketiga. Pilihan kartu ketiga di sini akan kita lihat siapakah pilihannya, ya. Oke, siapakah pilihannya? Di sini hubungan kamu yang memilih kartu ketiga dengan orang yang kamu pikirkan, saya lihat sudah tidak ada, sudah berakhir. Ya, di sini ada situasi kamu atau dia patah hati, atau bisa jadi di sini ada situasi yang menyakitkan yang membuat kamu dan dia akhirnya mengakhiri hubungan ini. Ya, situasi yang menyakitkan sebelumnya itu membuatmu atau bisa jadi juga membuat dia merasa bersalah. Kalau dia yang memang pernah berbuat kesalahan di sini, penyesalan juga ada. Dia bingung untuk bisa melihat kalau dikatakan melihat ke depan setelah berakhirnya hubungan kamu dan dia di sini. Ada situasi yang mungkin membuat dia merasa takut ketika hubungan kalian berakhir, atau mungkin di sini dia mengakhiri hubungan juga karena ada energi, mungkin ada ancaman yang dia terima sehingga dia harus benar-benar melepaskan kamu. Disitulah saya rasakan di sini energi dia merasa bersalah, ya. Dan ketika hubungan kalian sudah berakhir,
dia merasa labil atau tidak seimbang. Dia mulai goyah. Perasaan dia mulai nggak menentu di sini. Mungkin di sini energi dia ketika mengakhiri hubungan dengan kamu itu selain karena dia merasa terancam, ada ancaman kepada dia sehingga harus mengakhiri hubungannya dengan kamu. Bisa jadi juga karena di sini dia mencurangi kamu, ya. Mungkin dia di sini ya berlaku curang ketika menjalin hubungan dengan kamu, sehingga perasaan bersalah dia itu besar di sini, ya. Dia berharap bisa merubah situasi yang buruk yang dia alami saat ini ketika sudah mengakhiri hubungan bersama kamu yang menonton atau memilih kartu ketiga. Saya melihat tidak stabil perasaannya saat ini. Dia seperti di situasi sulit menghadapi kenyataan, ya. Di sini dia tidak mampu, bisa dikatakan, mengendalikan perasaan dia, mengendalikan situasi dia. Mungkin dia memang hanya terlihat baik-baik saja di hadapan orang-orang lain, tetapi sebenarnya di dalam diri dia itu nggak stabil. Ada energi dia ingin datang kepada kamu yang memilih kartu ketiga untuk meminta maaf. Karena di sini saya lihat memang dia merasa menyesal, ya, mengakhiri hubungan dengan kamu. Tetapi di sini ada energi juga bahwa dia di sini merasa dia harus bisa yakin begitu. Harus bisa yakin bahwa apabila dia datang kepada kamu itu bisa benar-benar membahagiakan kamu, ya. Karena di sini dia sudah merasa benar-benar bersalah. Mungkin memutuskan hubungan ini secara sepihak, menyakiti kamu yang memilih kartu ketiga. Di sini energi dia ingin minta maaf, tapi dia masih ragu-ragu. Dalam arti dia ragu-ragunya bisa jadi takut kamu tolak, atau di sini dia ragu-ragu karena dia merasa dia belum mapan. Dia mau ketika datang kepada kamu dia benar-benar bisa membahagiakan kamu, menebus kesalahan dia sebelumnya dengan bisa membahagiakan kamu lahir dan batin, ya. Mungkin kalau sampai dia datang ke kamu seperti itu, dia benar-benar sudah punya uang banyak begitu. Jadi apapun yang kamu mau, kamu minta itu selalu bisa dia penuhi. Itu energinya seperti itu. Dan di sini memang saya lihat bahwa dia mencoba untuk bisa menstabilkan hidup dia dulu, ya. Kehidupannya dulu, terutama dalam hal materi. Dan ketika dia merasa sudah yakin, sudah mapan, ketika itulah dia akan mencoba kembali datang kepada kamu untuk bisa terkoneksi. Mungkin dia hanya ingin berkomunikasi dulu awalnya, kemudian dia akan berbicara, meminta maaf, begitu. Oke? Apa yang menjadi keinginannya di sini adalah ada kemungkinan untuk bisa kembali bersama dengan kamu, mendapatkan kesempatan lagi bersama dengan kamu yang memilih kartu ketiga. Tapi dia sangat menunggu waktu untuk bisa benar-benar mapan di sini, ya. Benar-benar mapan dalam hal materi dan benar-benar yakin bahwa dia sudah bisa membahagiakan kamu secara total, begitu. Jadi siapakah pilihannya? Tidak lain, tidak bukan, walaupun saat ini mungkin kalau kamu sedang terpisah dengan dia atau hubungan kamu sudah berakhir dengan dia, ke depan nanti dia bakal
mencari kamu lagi. Ya, dia masih ingin kesempatan kedua dari kamu. Oke? Tapi sabar dulu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi tunggu dia mapan. Tunggu dia benar-benar bisa yakin memberikan kamu itu kebahagiaan lahir dan batin. Oke, jadi kalau memilih kartu ketiga di sini The Journey, ini memang sebuah perjalanan cinta kamu tampaknya ya, yang kamu lalui dengan orang yang terkoneksi di sini. Ini tentang perubahan, tentang transformasi. Nah, intinya seperti itu. Dia bertransformasi dari situasi yang dulunya menolak atau ya bisa jadi mengakhiri hubungan dengan kamu, dan nanti dia akan kembali datang kepada kamu. Oke? Kartu ketiga, siapakah pilihannya? Pilihannya tetap kepada kamu yang memilih kartu ketiga ini. Tunggu kedatangan dia untuk kedua kalinya. Oke, kita lanjut ya untuk melihat kartu keempat. Ya, dan ini adalah kartu terakhir untuk pick a card kali ini, kartu keempat ya. Oke, siapakah pilihannya? Saya melihat bahwa di sini orang yang terkoneksi dengan kamu ini mengharapkan ada sebuah pembaharuan ya, pembaharuan hubungan. Bisa jadi di sini dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan peluang menjalin hubungan lama dia dengan seseorang dari masa lalunya. Kalau kamu orang masa lalunya bisa jadi kamu lah ya. Di sini dia memang mencoba untuk bisa tegas begitu, memperbaharui hubungannya, yang mana mungkin sebelumnya di sini ada masalah ya, ada masalah antara dia dengan orang masa lalunya, dan di sini dia mencoba untuk memiliki sebuah kemungkinan bisa berkomunikasi barangkali, atau mungkin bisa memiliki situasi yang lebih baik. Kalau saya lihat di sini, energi dia selama ini mungkin kalau kamu stuck dengan kalau kamu adalah orang masa lalu dia, kamu dengan dia tuh stuck begitu, ya. Dan dia ingin mengakhiri situasi itu. Oke? Dia bisa dikatakan berupaya untuk bisa memperbaharui hubungannya dengan kamu. Intinya seperti itu yang memilih kartu keempat. Dia mencoba mengawali peluang lagi untuk bisa mengambil keputusan bersama dengan kamu, atau ya paling tidak di sini untuk bisa memperbaharui hubungannya dengan kamu, ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada situasi yang membuat dia konflik dalam batinnya. Dia mungkin di sini ada situasi butuh perjuangan untuk bisa memperbaharui hubungan dengan kamu. Karena apa? Karena di sini sebenarnya saat ini dia sudah punya yang lain begitu. Dia juga sudah punya kekasih hati yang lain. Tetapi di sini dia masih berharap punya peluang memperbaiki hubungan yang pernah ada bersama kamu yang memilih kartu keempat ini. Gimana tuh ya? Di sini dia sudah punya orang lain lah intinya. Sudah ada yang lain. Tetapi entah kenapa di sini dia memiliki semacam rencana-rencana ke depan bersama dengan kamu. Oke, saya lihat di sini memang dia bersama dengan kekasihnya ini sering berselisih, sering terjadi konflik juga, ya. Ada masalah dia dengan pasangan yang sekarang. Ketika dia di situasi yang cukup rumit,
chaos begitu dengan pasangannya, di saat itulah dia mulai memikirkan kamu, dan di saat itulah dia mulai merencanakan bagaimana supaya bisa mengawali hubungan lagi dengan kamu, memperbaharui lagi hubungan dengan kamu. Ya kok enak ya. Kalau dilihat ini kartu keempat, ketika dia konflik dengan pasangannya, dia baru ingat kamu. Intinya seperti itu. Waduh. Ya, entah di sini saya tidak melihat kalau dia akan mengakhiri hubungan dengan pasangannya ini. Ya. Karena sebenarnya dia juga mencintai pasangan yang sekarang berada dengan dia. Walaupun situasinya mungkin ya sekali-sekali dia juga pernah berselisih paham lah dengan pasangannya. Ya. Di sini ada situasi bahwa dia ingin mencoba adil. Mencoba adil dalam arti ya tetap bersama dengan pasangannya, tetapi kalau bisa juga tetap kalau bisa juga kembali bersama dengan kamu. Oke. Jadi energi dia di sini kalau saya lihat siapakah pilihannya agak sulit ya. Tapi kalau saya melihat dari energi ini dia lebih mengharapkan kamu. Karena di sini apa yang dia pikirkan adalah bisa mengawali peluang baru bersama kamu, ya. Ada masalah yang cukup membuat dia terbeban, bisa dikatakan butuh perjuangan untuk tetap bersama-sama dengan pasangannya ini. Mungkin pasangannya ini adalah tipe-tipe orang yang suka memicu konfrontasi. Atau ya orang-orang yang mungkin terlalu banyak menuntut seperti itu. Saya melihatnya bahwa di sini pasangannya mungkin bisa jadi adalah orang yang protektif, terlalu mengatur seperti itu. Dan dia mungkin sudah lelah, sudah merasakan itu merupakan banyak masalah yang ditimbulkan dalam hubungannya karena sifat dari pasangannya itu, memicu konflik terus di antara mereka. Dan di sini energi dia saat ini mencoba bisa kembali memperbaiki hubungannya dengan kamu, mencoba menginvestasikan lagi hubungannya dengan kamu di sini. Oke? Ya, walaupun terkesan dia mencoba adil intinya. Mencoba adil dalam artian dia mungkin masih bersama dengan pasangannya, ya. Tetapi di sini energi dia curahkan ke kamu. Waduh, seperti itu. The World 3 ini tentang kartu The World ya, kurang lebih. Mengulang kembali. Intinya dia ingin mengulang kembali situasi hubungan yang pernah ada bersama dengan kamu, ya. Siapa pilihannya di sini? Kalau secara energi yang terasa di sini saya lebih melihat dia memilih kamu yang menjadi orang masa lalunya ketimbang pasangannya atau kekasihnya yang sekarang ada bersama dengan dia. Karena di sini energinya ingin mengulang kembali, ya. Oke, itu dia yang menjadi prediksi untuk kartu keempat di Pick a Card kita kali ini. Semoga ini membantu untuk kamu yang sudah memilih kartu-kartu yang saya buka di Pick a Card kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Pick a Card yang lain. Bye.